Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada malam hari ini kita masih berjumpa di agenda Haid Indonesia. Oke, pada malam hari ini kita akan melanjutkan agenda kita di bulan Oktober, insya Oktober sharing session. Oke. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan, kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa bersalawat untuk beliau. Dan mudah-mudahan kita di sini termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan juga kita bisa bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebenarnya gimana kabarnya teman-teman? Yang udah gabung ya, boleh ditulis di kolom komentar dulu gimana kabarnya buat teman-teman yang udah gabung. Oh ya, di sini kayaknya ada yang baru juga ya. Nanti kita tanya. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah baik, luar biasa Allah, masya Allah. Template banget ya. Oke, ya apa. Sebelumnya di sini ada yang baru pertama kali ikut teman-teman. Di sini kayaknya aku melihat ada beberapa ya, ada beberapa nama yang kelihatan baru gitu. Oke, coba boleh buat teman-teman yang udah sering ikut udah sering ikut agenda hike ataupun udah pernah ikut agenda hike itu ketik angka 2, dan buat teman-teman yang baru pertama ikut agenda hike di online ya, di online itu ketik angka 1. Oke, kita coba lihat. Oh, oke, ada yang baru tuh. Oke, ada beberapa yang baru ya. Tuh, kan banyak yang baru kan? Oke. Yang baru ketik angka 1, yang baru pertama kali ikut, yang udah pernah ikut ataupun udah sering ikut angka 2. Oke, ada berapa tuh? Ya, ada beberapa ya yang baru pertama kali ikut gitu ya. Musiknya terlalu ya. Sebenarnya suara saya masih jelas teman-teman. 3. Jelas ya. Ini ada yang 3. Oke, aku coba lihat masih ada yang berapa yang baru ya. Sebelumnya mungkin karena ada yang baru ya. Kita coba perlu perkenalan dulu ya. Karena beberapa kali aku jadi host ataupun MC di sharing session ini nggak pernah perkenalan. Karena aku lihat nama-nama itu masih yang sering ikut gitu ya. Karena malam hari ini spesial, banyak yang baru gabung dan banyak yang juga baru pertama kali ikut agenda hack. Jadi coba aku perkenalkan ya. Perkenalkan buat teman-teman yang baru gabung, nama aku Praka. Kalau di hack itu nyebutnya Hyung Praka ya. Kalau ya boleh dipanggil Praka aja atau Kak Praka boleh ya. Oke, itu bentuk dari aku ya teman-teman. Salam kenal buat teman-teman yang baru gabung, yang baru pertama kali ikut agenda hike. Untuk malam hari ini kita akan ditemani oleh pemateri yaitu Kak Abizar Albiru. Ya, nanti akan bahas apa ya? Sabar apa ya? Lupa. Sabar ya deh ya. Ntar. Lupa dulu. Oke, sabar ya dek. Nah, ini bahasa Inggris juga nih. Inner strike dalam menghadapi takdir. Oke, intinya masih intinya masih membahas terkait dengan takdir ya. Ya, sabar ya dek. Pakai nada hiung. Pakai nada. Sabar ya dek. Enggak ngerti. Oke. Oh, sabar ya dek ya. Itu. Ya, apaan ya, karena kurang bisa nadanya. Oke, intinya gitu. Untuk malam hari ini seperti yang sebelum-sebelumnya masih kita berkait dengan takdir ya. Buat teman-teman yang bergabung mungkin pekan kemarin ataupun pekan-pekan sebelumnya itu belum bergabung ya, belum tahu gitu. Sebenarnya untuk agenda hike di sharing session ini kita itu kebetulan setiap Senin malam Selasa. Jadi setiap Senin malam Selasa itu ada sharing session. Untuk bulan Oktober itu kebetulan pembahasannya itu lebih ke takdir. Nah, pada malam hari ini adalah materi pertemuan ketiga, sudah pertemuan ketiga sebelumnya. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang baru bergabung, insya Allah masih bisa mengikuti ya untuk materi kita pada malam hari ini. Oke, saya coba menyapa buat teman-teman
yang baru gabung ya, karena tuh saya tuh penasaran sama yang baru gabung. Oke. Khalifah, coba ada nggak orangnya? Assalamualaikum, Khalifah nih cewek ya. Assalamualaikum Mbak Khalifah, bisa ngobrol sebentar? Oke, ada nggak orangnya? Hmm, Gimana? Khalifah, tahu udah keluar ya? Hadir. Bisa buka on. Open mic Mbak Khalifah. Nggak Iya, ngomong ya? Oh, oke. Izin untuk ngobrol sebentar Mbak Khalifah, bisa? bisa. Sebenarnya boleh tahu Mbak Khalifah dari mana gitu? Asalnya dari Wajo, Sulawesi Selatan. Wajah Sulawesi Selatan. Oke. Dari yang di kolom komentar tadi Mbak Khalifah ini baru pertama kali ikut ya? Iya, baru pertama kali, tapi sebelumnya pernah ikut Zoom meeting kajian juga yang pematerinya juga sama. Itu di hack juga atau di komunitas lain? Jovisa. Oh, oke. Oh, berarti Mbak Khalifah ini dari kenal Kak Abizarnya dari komunitas lain ya. Kemudian gabung sini ya. Iya, Oke. Untuk agenda hack yang hack Indonesia itu baru pertama kali ikut ya. iya baru pertama. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak Khalifah kan udah gabung nih, udah gabung untuk malam hari ini. Kemudian udah tahu judulnya. Kemudian kalau boleh tahu nih, apa nih yang memotivasi Mbak Khalifah ingin ikut pada agenda kita pada malam hari ini? Apa ya? Sebenarnya cuma siapa tahu nambah-nambah ilmu lagi. Oke. Tapi karena pematerinya udah tahu juga ya, sama Kak Bizar udah tahu Iya, berarti. iya sebelumnya udah tahu karena udah pernah satu kali ikut acara kajiannya. Dan pembawa materinya itu seru gitu cara nyampeinnya. Oke, berarti lebih ke karena kenal pematerinya ya. Tapi insya Allah juga Iya, materinya semoga bermanfaat juga ya untuk Mbak Khalifah ya. amin. Oke. Terima kasih buat Mbak Khalifah udah mau ngobrol gitu. Sama-sama. Dari Wajo tadi kan? Dari Wajo, Sulawesi Wa- Selatan. Wajo. Ya Wajo tuh ini Wajo tuh. Bener kan Wajo? Oke. Oke. Terima kasih buat Mbak Khalifah udah mau ngobrol. Iya, Oke, sama-sama. berarti teman-teman di sini ada beberapa orang yang mungkin kenal Kak Abizar, kemudian pengen gabung ya di sharing session kita pada malam hari ini. Ya kebetulan untuk malam hari ini Kak Abizar yang sebagai pematerinya, pekan kemarin itu sempat ada sharing session juga, di mana masih membahas takdir, tapi pematerinya bukan Kak Abizar, yaitu Kak Isan yang kemarin. Nah pada malam hari ini, insya Allah materinya masih berhubungan buat teman-teman yang kiranya ya masih ingat ataupun masih ada catatan buat sharing session pekan lalu, boleh dikeluarin kembali, boleh dilanjutin catatannya untuk malam hari ini. Saya juga mengingatkan buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini, buat teman-teman yang mungkin keadaannya memungkinkan untuk open kamera seperti saya ini, biar teman-teman tahu tuh saya itu siapa gitu ya. Kemudian buat teman-teman yang keadaannya memungkinkan untuk open kamera, dipersilakan, diperbolehkan ya teman-teman, nggak dilarang gitu. Kemudian juga tetap menutup aurat atau menjaga kondisinya supaya auranya nggak kelihatan gitu. Kemudian juga saya izin mengingatkan kembali buat teman-teman yang mungkin nanti ada yang pengen catat poin-poin penting dari materi yang akan disampaikan oleh Kak Abidar, boleh dipersilakan dulu untuk menyiapkan buku catatan penanya gitu ya. Buku catatannya, pena gitu untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Kemudian juga ya buat teman-teman nih yang kan banyak yang bergabung nih karena dari sharing session ini kita itu nggak terlalu formal ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau sambil minum boleh, mau sambil ngemil boleh. Cuma tapi yang perlu dicatat buat teman-teman pastinya tetap menjaga kekondusifan keadaan ya biar materinya tetap dapat walaupun teman-teman sambil ngemil atau sambil minum gitu. Jadi tetap dijaga gitu. Kemudian mari sama-sama kita coba untuk meluruskan niat kita teman-teman pada malam hari ini yang udah gabung, meluruskan niat kita mengikuti agenda Hai Indonesia ini, luruskan niat kita mengikuti ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu kan tergantung daripada niat. Jadi kita coba meluruskan niat kita agar ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa kita ambil di kehidupan sehari-hari kita, bisa kita terapin gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya coba untuk menyapa pemateri kita dulu ya. Mungkin karena teman-teman di sini udah sering ikut, jadi kita coba langsung menyapa pemateri kita. Oke, Assalamualaikum Kak Abiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, Oke, atas kayaknya doa dari teman-teman semua, semuanya insya Allah dalam keadaan baik. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya, lagi di kantor atau gimana nih? Oke, oke. Oke, Ya. udah siap untuk materi malam hari ini? Insya Allah. Oke, mungkin saya coba membuka dulu ya Kak Bijar. Oh, silakan. Oke, oke teman-teman, teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan diri. Oh ya, sedikit info buat teman-teman untuk agenda kita pada malam ini. Kak Bizar nanti akan coba menyampaikan materinya sampai kurang lebih ya, sampai pukul 9 ataupun 21.00. Kemudian nanti akan dibuka juga sesi Q&A ataupun tanya jawab buat teman-teman yang pengen nanya, nanti dipersilakan untuk nanya. Kami prioritaskan untuk yang bertanya secara langsungnya. Oke. Kita coba buka untuk sharing session kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Abizar, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallim ala sayyidina Muhammad khata'an nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, ridha, karunia, rezeki, kehendak dan berbagai macam kenikmatannya hingga pada hari ini, pada malam hari ini, pada detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk memperbaiki apa yang kurang, kesempatan untuk memperbaiki diri hingga nanti kita siap untuk dipanggil kembali pulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serta sholawat dan salam juga jangan lupa kita senantiasa panjatkan juga kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama Rasulullah, para sahabatnya dan juga para keluarganya. Alhamdulillah teman-teman semua, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di sharing session ya di agendanya High Indonesia setelah 2 pekan yang lalu itu kita bertemu. Pekan kemarin itu dibadalin sama Kak Ihsan ya, dan pekan ini atau malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabarnya? Apakah semuanya dalam keadaan baik-baik saja, atau ada yang lagi sakit, atau ada yang lagi galau, gegana, gelisah, galau, gegana, gelisah, galau, merana, atau bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teman-teman yang lain bagaimana kabarnya? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik Kak. Galau dikit gak ngaruh. Alhamdulillah not bad. Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah agak sedikit kurang sehat Kak, Masya Allah. Baik, teman-teman semua, apabila saat ini teman-teman sedang diberikan kesehatan oleh Allah, jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk gunakan kesehatannya untuk taat sama Allah. Dan apabila ada yang mungkin kurang sehat, lagi sakit ya, baik sakit hati, sakit fisik, sakit mental, atau apapun itu, jangan lupa untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan semoga Allah berikan kesembuhan. Dan dari setiap rasa sakit, rasa kecewa yang teman-teman saat ini sedang alami ya, dan berbagai macam kesulitan lainnya, itu menjadi berkah dari bagi teman-teman dan gugurnya dosa dari teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Ya,
Teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan ngebahas satu tema atau satu pembahasan final akhir ya dari 3 pertemuan yang lalu. Kita udah ngebahas tentang hal ini ya dari Kak Abizar yang waktu itu di pertemuan pertama tentang penerimaan, kemudian dilanjutkan lagi oleh Kak Ihsan, kemudian yang ketiga ini tentang sabar ya Dek ya, tentang kekuatan ya, kekuatan diri, kekuatan di dalam diri ya, dalam menghadapi takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Baik, teman-teman, saat ini sebelum kakak mulai, kakak pengen tanya dulu dong, adakah yang saat ini sedang tidak sabar atau sedang mendapati ujian yang begitu berat dalam hidupnya, atau sedang menghadapi takdir yang ini tuh takdir yang mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu merupakan takdir yang teman-teman takutkan dan saat ini terjadi gitu. Ada yang seperti ini? Coba tulis di kolom komentar ya, jika ada, jika tidak ada ya jangan gak usah ditulis gitu ya, gak usah ditulis di kolom komentar kalau nggak ada, tapi kalau ada silakan ditulis di kolom komentar. Dan kakak harap teman-teman pada malam hari ini bukan hanya tentang mendapatkan ilmu ya, tapi kakak harap teman-teman menjadikan momen ini sebagai teman-teman itu beristirahat secara batin ya, menjadikan teman-teman itu recharge semangat lagi, membuat teman-teman itu husnuzon lagi kepada Allah, membuat teman-teman itu semangat lagi dalam menjalani kehidupannya. Karena apa ya? Kakak tahu, mungkin teman-teman sudah tahu tentang berbagai macam hal bagaimana rahasia Allah begitu ya. Akan tetapi itu belum bisa membuat teman-teman itu kembali semangat. Dan kakak harap pada malam hari ini, di event ini bersama Hyung Praka juga itu bisa membuat teman-teman itu semakin semangat lagi dalam menjalani kehidupan, tempat teman-teman istirahat dan besok bisa kembali positive vibes lagi ya dalam menjalani kesehariannya. Amin ya robbal alamin. Adakah rasanya di saat itu iman saya lagi benar-benar diuji sama Allah? Baik, teman-teman semua, karena pembahasan malam hari ini cukup mendalam gitu ya, maka kakak harap teman-teman bisa fokus ya, catat poin-poin pentingnya ya, ingat serta terapkan di dalam kehidupannya. Karena kalau kata Imam Al-Ghazali itu pohon ilmu tanpa amal itu seperti pohon banyak daunnya, subur tapi nggak ada buah ya, tapi tanpa buah. Nah kalau teman-teman ingin menikmati buah daripada amal itu ya harus diamalkan. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil dari pohon yang teman-teman tanam ya harus ada buahnya. Nah buah ini adalah amal yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya kita bisa merasakan manisnya, kita bisa merasakan manfaatnya, kita bisa merasakan apa ya, dari buah itu bisa membuat kita lebih kenyang, mungkin bisa juga membuat kita kehilangan rasa haus dan seterusnya. Maka penting banget untuk teman-teman itu mengamalkan setiap ilmu yang teman-teman dapatkan. Bisa jadi saat ini mungkin teman-teman sudah tahu tuh tentang beberapa hal dalam menghadapi takdir, tapi teman-teman tidak mendapati ketenangan, teman-teman tidak mendapati apa yang teman-teman cari, teman-teman tidak mendapatkan sebuah hal yang spesial dari ilmu itu karena teman-teman tidak mengamalkan. Masih ada denial, masih ada penyangkalan dalam hati, masih ada rasa nggak percaya sama Allah, masih ada ragu ya, sehingga tidak diamalkan. Sehingga ilmu yang ya, jadi ilmu yang teman-teman dapatkan itu hanya berkumpul dan berkutat di dalam pikiran saja, tidak dihasilkan dalam tindakan atau analoginya itu tidak berbuah begitu. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan buahnya daripada setiap ilmu ya yang teman-teman dapatkan, maka jangan lupa untuk diamalkan begitu. Oke, baik teman-teman. Satu hal yang harus teman-teman ingat ketika Allah menguji kita, dan ini sering sekali yang akan sampaikan kepada teman-teman semua, bahwasanya la yukallifullah binafsan illa usaha. Seberat apapun ujian yang saat ini teman-teman hadapi, sekeras apapun itu, sekeras apapun ombak menghantam teman-teman semua, badai sebesar apapun itu, ingat saja janji Allah bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan sebuah ujian di luar batas daripada kemampuan hambanya. Kita harus meyakini itu dulu. Satu kaidah pentingnya atau satu dasar penting di dalam kita menghadapi takdir Allah, kita meyakini bahwasanya apa yang saat ini Allah tetapkan, Allah takdirkan di dalam kehidupan kita,
itu Allah itu tidak akan pernah memberikan masalah dan ujian itu melebihi batas kemampuan diri kita. Tidak akan pernah. Teman-teman, percaya nggak kalau misalkan Allah itu maha mengetahui? Teman-teman percaya nggak Allah itu maha mengerti? Teman-teman percaya nggak bahwasanya Allah itu maha segala-galanya? Teman-teman percaya atau tidak? Coba gue pengen tanya dulu ke teman-teman. Coba tulis di kolom komentar. Kenapa kakak juga akan nanya-nanya kayak gini? Supaya teman-teman tuh takutnya tidur. Dengerin suara musiknya, dengerin suara kakak gitu ya. Aduh kayak enakan jadi tidur gitu. Nah kakak coba ngecek tuh kayak gini-gini supaya teman-temanmu aktif, ada gitu yang dengerin gitu. Percaya dan sangat yakin kak? Oke. Teman-teman yang lain? 50-50 kah yang masih nggak menjawab? Atau masih ragu? Coba tulis dulu. Percaya banget. Gimana pertanyaannya kak? Teman-teman percaya dan yakin, percaya dan yakin kepada Allah atau tidak? Maksudnya Allah itu mau mengetahui, Allah itu paling mengerti hambanya, Allah itu mengerti yang gaib, Allah yang maha segala-galanya. Yakin atau tidak? Iya denger musiknya, apalagi musik yang pasti. Sorry Mbak Ayu. Baik, teman-teman, ada satu ungkapan daripada Imam Asy-Syafi'i. Mohon maaf, kakak sedikit-sedikit lupa. Yang ini pernah kakak sampaikan juga di Move Up ya, di mentoring Move Up pekan lalu tentang Enjoy Your Life. Ada satu kalimat dari Imam Asy-Syafi'i di dalam nasihatnya. Beliau mengatakan, biarkanlah hari-hari itu berbuat semaunya, biarkan hari-hari itu bertingkah semaunya, mantapkan jiwa, lapangkan hati tatkala Allah telah menjatuhkan takdirnya. Jangan gelisah oleh gelapnya malam, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Ini satu nasihat. Kalau teman-teman itu mencoba, mendalami, menyelami nasihat ini luar biasa sekali. Kita mulai coba bahas dari awal ya. Ini baru opening ya. Wah, ulang kak? Oke. Makanya dong fokus. Lagi ngapain tadi? Nasihat daripada Imam Asy-Syafi'i yang kurang lebih seperti ini. Biarkan hari-hari berbuat semaunya. Biarkan hari-hari itu bertingkah semaunya. Mantapkan jiwa, lapangkan hati dalam mantapkan jiwa, lapangkan hati tatkala Allah menjatuhkan takdirnya. Jangan gelisah oleh gelapnya malam, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Kita coba bahas bait per bait ya. Biarkan hari-hari itu bertindak semaunya, biarkan hari-hari itu bertingkah semaunya. Ini mengandung makna begini teman-teman. Mau apapun yang terjadi di keseharian kita, apapun yang saat ini kita alami, hari-hari itu mau bertindak seperti apapun, biarkan saja. Biarkan saja. Apapun yang saat ini teman-teman alami, jalani saja. Nikmati saja. Hari-hari itu teman-teman, tidak akan ada selamanya bahagia. Tidak akan ada selamanya susah. Tidak akan ada selamanya susah. Akan ada gilirannya kita bahagia, akan ada gilirannya kita sedih. Semuanya bergulir. Bergulir sebagaimana yang telah Allah tetapkan.
Jangan dibuat pusing oleh hari ini kita bahagia terus kita merasa stres, depresi, berat sekali. No, nggak usah. Jalanin saja. Jalanin saja. Karena besok pasti akan bahagia. Dan jika saat ini kita bahagia, jangan terlampau bahagia. Nikmati saja momennya, tapi jangan membuat kita semakin angkuh dan sombong. Karena nanti pasti akan ada sedihnya. Maka ketika hari-hari sedih, hari-hari bahagia itu mendatangi kita, biarkan saja. Biarkan saja, jalani saja, nikmati saja, syukuri saja. Ya. Kemudian apa? Mantapkan jiwa, lapangkan hati, tatkala Allah menjatuhkan takdirnya. Ketika kita menjalani hari-hari dengan sepenuh hati, menjalaninya, menikmati setiap prosesnya, dan ketika Allah bahkan sebelum Allah menjatuhkan takdirnya, kita harus siap menyisihkan ruang ikhlas di dalam hati kita untuk hal-hal yang di luar daripada kendali kita, untuk hal-hal yang di luar daripada keinginan kita, untuk hal-hal yang di luar daripada kemauan kita, yang mungkin ketika Allah menjatuhkan itu, kita akan bisa merasakan sakit hati, kesedihan, dan seterusnya. Maka sebelum takdir itu sebelum Allah menjatuhkan takdir itu, sisihkan ruang ikhlas itu di dalam hati kita. Agar ketika Allah menjatuhkan takdirnya, hati kita bisa lebih lapang, jiwa kita bisa kuat. Ya, karena akan selalu ada hal-hal yang terjadi di luar daripada kendali diri kita. Kemudian setelah itu, apa kata Imam Syafi'i? Jangan takut dan gelisah oleh gelapnya malam. Artinya, jangan takut, jangan gelisah di saat Allah menjatuhkan takdir yang menurut kita itu menjadi masalah. Jangan takut, jangan gelisah ketika Allah memberikan kesulitan di dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan gelisah ketika Allah menghadirkan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Teman-teman, malam itu sepanjang apapun malam, akan selalu ada pagi yang menyambut malam itu. Sepanjang apapun malam, akan selalu ada matahari fajar, ya, ketika pagi. Sepanjang apapun, sesulit apapun malam itu, akan ada pagi yang menyambut malam itu. Seberat apapun masalah kita, akan selalu ada solusinya. Sesedih apapun yang saat ini sedang kita alami, akan ada bahagianya. Sabar ya dek ya, waktu itu nanti bakal datang kok. Waktu itu, saat-saat bahagia itu, pertolongan itu pasti akan datang. Gak usah gelisah. Dan satu kalimat yang benar-benar menampar yang harus ini bisa menguatkan kita adalah satu bait selanjutnya. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahagia ya sementara, sedih ya sementara. Betul? Pemutus kebahagiaan ya kematian. Pemutus kesedihan ya kematian. Maka kalau kita coba relatekan dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka Allah itu tidak akan membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Ya, maka ketika kita mengetahui Allah tidak akan menguji kita di luar dari batas kemampuannya, maka tinggal kita jalanin ujian itu dengan tetap taat kepada Allah. Kadang ada orang yang menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan dan seterusnya karena dia menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, padahal bukan salah Allahnya, tapi salah kitanya yang tidak mau bertahan dalam ketaatan. Kalau kita mau bertahan, ya tetap bisa-bisa aja. Kita tetap bertahan, memperbaiki semuanya, dan memperbaiki hubungannya dengan Allah, dan seterusnya. Ya, mungkin ini menjadi salah satu hal yang harus kita ingat bahwasanya apa? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan Allah tidak akan menguji kita di luar daripada batas kemampuannya. Jadi itu pembukaan dengan satu kalimat daripada Imam Syafi'i. Biarkanlah hari-hari itu berbuat semaunya, bertingkah semaunya, mantapkan jiwa, lapangkan hati, tatkala Allah menjatuhkan takdirnya. Jangan gelisah oleh gelapnya malam, karena tak ada yang abadi di dunia ini. Yang penting kuncinya satu, tetap taat, tetap patuh sama Allah. Tetap taat, tetap patuh sama Allah. Maka Allah dalam Al-Quran itu memberitahu kita solusinya ketika kita sedang diuji. Mungkin teman-teman tahu semua ayat ini, cuma akan reminder aja, mengingatkan aja.
Apa ayatnya? Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bisobri wassalat, dengan sabar dan sholat. Sabar, hadapi hari-hari itu, nikmatin prosesnya. Setelah itu apa? Sholat. Sholat ini artinya kita ngadu ke Allah, minta pertolongan kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah, mohon dikuatkan, mohon disabarkan, mohon diberikan kemampuan, mohon diberikan kekuatan, mohon diberikan kemudahan. Tapi pertama kali apa? Sabar dulu. Sabar. Sabar ya dek ya. Sabar dulu, baru setelah itu kita sholat. Sholat, minta pertolongan, mohon ampunan. Nah, dalam sholat ini teman-teman, sebelum kita minta tolong sama Allah, coba deh untuk kita mohon ampun dulu. Kemungkinan ya, mungkin ya, kesulitan yang saat ini kita alami adalah buah dari maksiat-maksiat kita di masa lalu. Maka sebelum kita minta tolong, mohon ampun dulu. Mohon maaf dulu sama Allah. Setelah itu angkat tangan kita dan berdoa, minta dikuatkan, minta segala macam pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita lebih tenang dalam menghadapi masalah itu. Ya, itu adalah rumus daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kata Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kecuali illa 'alal khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Orang-orang itu maksudnya adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, orang-orang yang benar-benar fokus ya pada ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya apa? Sabar, sholat, sabar, taubat, sabar, sholat, taubat. Itu 3 hal. Sabar, sholat, taubat. Jadi kalau kita minta tolong sama Allah itu jangan hanya minta tolong aja, tapi coba taubat dulu. Karena bisa jadi apa yang saat ini kita alami ya, kesulitan itu adalah buah dari maksiat kita di masa lalu dan seterusnya. Gitu. Ya kan? Coba teman-teman, kalau habis sholat, habis cerita sama Allah, tenang nggak rasanya? Lega nggak? Ngerasa lebih adem nggak? Nggak gelisah, tapi lebih kayak mungkin waktu habis sholat tuh doanya sambil nangis, tapi after itu lebih lega aja. Teman-teman ngerasain hal yang sama atau tidak? Coba tulis dulu di kolom komentar. Oh ya, kakak izin buat minum ya. Kalau teman-teman mau minum, mau ngopi juga boleh. Silahkan sembari kakak melihat jawaban teman-teman di kolom komentar. Kalau udah nangis, rasanya lebih plong, lebih fresh, kayak ada manis-manisnya. Kayak mineral dong. Masya Allah, tenang banget, ngeplong aja gitu. Bener Kak, lebih tenang dan perasaan lebih lega. Ketika kita curhat Allah, rasanya beban yang tadinya amat berat, keringan begitu saja. Ada hanya. Lega banget Kak, kayak sama beban seketika menghilang. Oke. Ada dari teman-teman semua tuh yang kadang bertanya, boleh nggak sih Kak kalau kita tuh nangis ketika diuji gitu ya? Boleh nggak sih kita tuh merasa sedih? Boleh. Sedih, nangis itu hal yang manusiawi teman-teman. Siapa coba yang nggak boleh nangis? Rasulullah saja pernah nangis. Para nabi saja pernah nangis. Masa kita manusia biasa nggak boleh nangis? Maka nangis itu boleh. Sering banget nggak sampaikan, teman-teman, air mata pun punya haknya untuk jatuh. Ya, air mata pun punya haknya buat jatuh. Maka kalau kita mau nangis ya nangis aja. Tapi jangan berlarut-larut dan jangan tinggal terlalu lama dalam kesedihan. Move on teman-teman, move on and move up gitu ya. Move on dan setelah itu kita move up ya. Move up itu maksudnya mengkoneksikan hati kita kepada Allah. Gitu. Boleh nangis, boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut terlalu lama dalam kesedihan.
Apa yang membuat kita terlalu lama, teman-teman? Mau kita sedih terus, mau kita ngeluh, apapun kehidupan memang kayak gini. Dan itu sudah terjadi. Maka move on. Move on and move up. Jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. Karena semakin lama kita dalam kesedihan, maka nanti akan semakin berat untuk kita bangkit. Ya Kak, tapi kan kadang sakitnya itu begitu dalam Kak. Sakitnya itu begitu menyakitkan. Sehingga aku tuh sulit move on dan move up. Ya, kakak tidak menyalahkan ketika memang sakit itu begitu dalam. Tapi kakak akan menyalahkan kalian ketika kalian dengan sengaja gitu ya, untuk tidak berusaha bangkit. Untuk tidak berusaha move on and move up. Kakak akan bilang sama kamu, kenapa? Ada apa? Padahal di sana ada kok hal-hal baik, hal-hal bahagia yang siap menyambut kita. Hal-hal baik yang siap memberikan kebahagiaan gitu di dalam kehidupan kita. Ya, maka silakan sedih, silakan nangis, tapi jangan terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan itu. Ya, terkadang juga teman-teman, ada satu hal yang harus kita ingat. Bisa jadi kita sedih itu bukan karena salah takdirnya loh, tapi salah kita dalam menyikapi takdir itu. Misalkan begini, ketika Allah udah menakdirkan satu hal yang itu menurut kita nggak baik, kemudian kita menyikapinya dengan satu hal yang nggak baik juga. Contohnya, dengan mungkin kita ngeluh, atau kita marah sama Allah, atau mungkin kita menyalahkan takdirnya, atau mungkin malah kita cerita kepada orang lain dan kita mengharap orang lain itu bisa membantu kita, dan ternyata ujungnya orang itu malah menyakiti kita dan mengkhianati kita. Dan setelah itu kita tambah galau gitu. Dan terkadang itu bukan takdirnya yang salah, tapi respon kita dalam menghadapi takdir itu yang salah. Maka ketika kita mendapati ujian, it's okay, kamu punya Allah, kembali saja kepada Allah. Ya, sumber kekuatan itu ada pada Allah teman-teman, bukan pada orang lain. Sumber harapan itu ada pada Allah, bukan pada manusia. Kalau kita mengharap pada manusia, ya siap-siap saja kita kecewa. Siap-siap saja kita kecewa. Karena manusia itu bukan tempat berharap, tapi manusia itu tempat kita memberikan cinta, tempat kita memberikan hal-hal baik, tempat kita memberikan kebaikan-kebaikan. Itu kepada manusia, bukan tempat bergantung, apalagi tempat berharap. Maka coba, kamu merasa sesak dalam menghadapi takdir itu memang takdirnya yang membuat kamu sesak, atau respon kita yang salah dalam menerima takdir itu? Coba dikoreksi, coba dimuhasabah. Yang membuat kita lemah itu apa sih? Takdirnya, atau persepsi kita terhadap takdir, atau respon kita terhadap takdir? Ayo lo, gimana coba? Karena bisa jadi yang salah itu dalam respon takdir itu, bukan takdirnya. Ya, maka kalau misalkan kita ditimpa musibah atau masalah atau takdir yang tidak kita inginkan, pastikan respon kita itu respon yang baik, respon yang benar. Karena kalau tidak, ya seringkali kita hanya akan mendapatkan kesedihan dan merasa paling tersakiti atau menjadi korban dalam hal itu gitu ya. Itu teman-teman semua. Dan ada satu nasihat juga dari salah satu guru aku mengatakan, agar hidup kita itu lebih tenang, jangan terlalu sedih ketika Allah berikan masalah atau ujian, dan jangan terlalu bahagia yang bisa membuat kita itu lupa terhadap Allah. Contohnya itu kayak apa? Contohnya kayak misalkan terlalu bahagia, itu tuh seperti Fir'aun, Qarun, dia terlalu bahagia sehingga kebahagiaan itu, kesenangannya itu membuat dia tuh lupa sama Allah. Itu nggak boleh. Nggak boleh teman-teman. Kalau di dalam Quran surat Al-Hadid itu Allah sampaikan, likaila ta'sau ala mafatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likaila ta'sau ala mafatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya, yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah di sini menyampaikan apa?
ketika Allah memberikan sebuah kenikmatan, itu bukan untuk membuat kita bahagia sehingga kita membuat kita lupa diri. Tidak, tapi membuat kita agar kita tidak bersedih. Agar kita tidak bersedih, agar kita bersyukur gitu, agar kita ingat kepada Allah. Nah, salahnya seringkali kita itu ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah itu Tuhan, kita tuh hamba, itu di saat kita tuh sedang diuji saja. Tapi ketika Allah berikan kenikmatan sedikit saja, itu seringkali membuat kita lalai. Betul nggak? Seringkali membuat kita lupa sama Allah. Seringkali membuat kita tuh malas untuk ibadah. Udah bahagia kok, ngapain aku harus sedih-sedih? Ada yang seperti itu. Itu. Maka Allah ketika memberikan bahagia itu tujuannya untuk memberikan kebahagiaan dan tidak membuat kita sedih. Ya, kalau kita bahagia silakan bahagia, tapi jangan membuat kita terlampau bahagia sehingga kita itu lupa terhadap Allah. Dan kalau sedih juga jangan terlalu sedih hingga kita lupa bahwasanya kehidupan ini cuma sementara. Kita lupa bahwasanya ada kebahagiaan yang lain yang bisa kita syukuri dan membuat kita lupa bahwasanya apa yang saat ini terjadi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat sebelumnya Allah juga sampaikan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Man asaba min musibatin, tidak ada bencana apapun ya. Bencana apapun yang menimpa fil ardi, yang menimpa di bumi ya, wala fi anfusikum, dan yang tidak menimpa kalian, dan yang juga dan tidak yang maksudnya itu yang juga menimpa kita gitu ya, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali illa telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Artinya apa yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita, teman-teman, itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya terjadi atas izin Allah. Maka kalau orang beriman itu tidak ada yang namanya kebetulan. Itu tidak ada. Tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya atas takdir Allah, atas ketetapan Allah, dan ketetapan Allah itu pasti baik. Dan ketetapan Allah pasti ada tujuannya, ada maksudnya, nggak ada kebetulannya. Terjemahan surat apa? Itu surat Al-Hadid yang tadi ayat 23, yang ini yang ma'asaba min musibatin fil ardi tadi itu ayat 22, ayat sebelumnya. Bisa cek. Nah, itu saya malah tadi distract. Iya, maksudnya semuanya udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya udah Allah tetapkan, sudah Allah tentukan. Jadi nggak ada yang kebetulan. Musibah yang kita alami, kesulitan yang kita alami itu nggak ada kebetulan, teman-teman. Nggak ada yang kebetulan. Yang di luar daripada kendali kita itu nggak ada yang kebetulan. Semuanya ada maksud dan tujuan, dan itu sudah atas izin Allah terjadi. Maka kita mengimani itu, dan kita menjalani itu dengan iman, dengan sabar, dengan sholat, dengan syukur, dengan taubat. Gitu. Karena tidak ada yang kebetulan di sisi Allah. Semuanya ada maksud, ada tujuan, dan insya Allah semuanya baik. Teman-teman, percaya sama aku. Percaya sama saya. Bahwasanya hal-hal baik itu pasti akan menghampiri kita. Hal-hal baik pasti akan menghampiri kita. Karena nggak mungkin ya Allah menakdirkan kita selama hidup itu bakal sulit terus, tuh nggak akan mungkin. Akan sedih terus, nggak akan mungkin. Hal-hal baik pasti akan menghampiri kita. Percaya saja. Percaya saja. Kaidahnya tuh ada. Malam hari ini kamu sharing 2 kaidah untuk kita bisa husnuzon sama Allah. Pertama, Allah itu maha adil, teman-teman. Allah maha adil. Dan yang kedua, Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya. Dan itu janji Allah dalam Al-Quran. Allah tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya yang bertakwa. Gak akan. Maka kuncinya apa ya? Pertama, kaidahnya kita meyakini Allah itu maha adil. Dan kedua, kita yakini Allah itu tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya. Percaya, bahagia itu cepat atau lambat akan menghampiri kita. Bahagia akan menghampiri. Jalan saja hari-harinya seperti bagaimana mestinya.
Kita nggak sanggup, kamu sanggup. Kamu kuat kok. Siapa bilang nggak kuat? Orang Allah aja yakin sama kamu. Kenapa kamu gak yakin sama diri kamu sendiri? Orang kakak saja yakin kok sama kalian kalau kalian mampu. Kenapa kalian nggak merasa nggak yakin dengan dirinya sendiri? Gitu ya. Maka mari teman-teman semua, kita jalani takdir itu dengan ketaatan. Karena hanya dengan menjalani takdir bersama ketaatan itu, takdir itu takdir itu akan lebih indah untuk kita jalani. Tapi kalau kita nggak menjadi dengan ketaatan, ya akan jauh lebih sulit. Gitu ya. Tidak akan menzalimi hamba-hambanya yang bertakwa. Kalau yang tidak bertakwa, dalam hal ini ada satu, aku lupa ayat berapa. Allah menyampaikan di situ, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya yang bertakwa. Coba cek nanti ya, teman-teman. Ada beberapa kali Allah mention seperti itu dalam Al-Quran. Apakah dalam orang yang tidak bertakwa akan zalim? Ya tidak. Allah tidak seperti itu juga. Tapi Allah akan nanti di akhirat akan membalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia. Dan apalagi gini loh, maksudnya kaidahnya itu ketika Allah ada orang yang bertakwa, itu tidak akan pernah menzalimi. Allah itu tidak akan pernah dalam konteks ini tuh, ketika kita sabar, ketika kita taat sama Allah, ketika kita baik sama Allah, ketika kita husnuzon sama Allah, Allah tuh tidak akan membiarkan kita tuh sedih terus kayak gitu tuh, gak akan gitu loh konteksnya. Allah itu tuh tidak akan membiarkan kita itu susah terus tuh, gak akan. Allah tuh tidak akan mungkin membiarkan kita. Allah tuh tidak akan mungkin membuat kita itu nanti di akhirat jadi sengsara juga. Tidak akan. Konteks daripada ayat itu tuh seperti itu. Bukan berarti terhadap orang-orang yang tidak bertakwa, yang mohon maaf kafir atau Allah tuh nggak adil. Justru Allah juga akan adil dalam hal itu. Cuman konteksnya di sini Allah itu seakan-akan memberikan semangat kepada orang-orang yang sedang bersabar, kepada orang-orang yang sedang bertakwa, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menjalani ujian, sabar dalam menghadapi masalahnya. Ingat, Allah tidak akan menzalimi kalian, walaupun kalian saat ini susah gitu ya, sulit, sabar dan segala macamnya. Tenang, Allah tidak akan menzalimi orang-orang yang bertakwa kok. Itu akan dibalas nanti sama Allah. Itu nanti akan diganjar dengan pahala. Allah akan ganti dengan surga. Nah, konteksnya seperti itu. Gitu. Nah, jadi untuk memberikan harapan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Gitu ya teman-teman semua. Nah, jadi mari kita nikmatin, kita jalani takdir ini bersama dengan ketaatan. Karena dengan ketaatan itu kita akan bisa lebih tenang, lebih indah dalam menjalani takdir. Ya, dan aku ingin berpesan ke teman-teman semua malam hari ini. Oke, masih ada waktu 7 menit. Masih ada beberapa poin yang akan sampaikan secara singkat saja. Bahwasanya mulai hari ini, salah satu sumber kekecewaan kita adalah kita itu seringkali berharap kepada manusia. Maka malam hari ini mari kita sama-sama mengubur rasa harap pada manusia itu dengan sedalam-dalamnya. Jangan lagi berharap terlalu berlebihan kepada manusia gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau berharap, ya sekedarnya saja, jangan melebihi rasa harap itu kepada Allah. Jangan melebihi rasa harap itu kepada Allah. Boleh kok berharap sama manusia, tapi kadang itu yang membuat kita kecewa. Kita mengharapkan menggantungkan harapan kepada manusia itu melebihi harapan kita kepada Allah, dan itu yang membuat kita sakit hati. Maka malam hari ini mari kita kubur itu, dan ya udahlah, enjoy saja ya dalam menjalani kehidupan. Kalau berharap ke diri sendiri juga sama. Kita mungkin akan tergantung ya dalam konteks apa ya. Dalam konteks apa dulu? Karena nanti kalau kakak mengeneralisir jawabannya begini dan seterusnya, nanti salah. Karena dalam kondisi tertentu sendiri kita bisa dalam menghadapi masalah ini. Tapi dalam konteks yang lain itu juga perlu diperhatikan. Kakaknya seakan-akan lagi nasihatin aku, depan aku banget, tambah soalnya. Kan ini di depan kalian, emang ini di samping kalian. Kecuali lagi sambil tiduran ya, mungkin ya. Ayo, ada yang sambil tiduran? Gak boleh belajar sambil tiduran deh sebenarnya ya. Oke, jadi gitu teman-teman. Jangan berharap kepada selain daripada Allah. Dan ke poin selanjutnya yang akan sampaikan kepada teman-teman, jangan pusingkan pandangan orang lain. Jangan pusingkan
pandangan orang lain. Ada sebuah studi dari profesor apa ya, saya lupa namanya. Mungkin bisa cek lah. Ada riset juga yang mengatakan bahwasanya yang membuat kita itu sedih ketika mungkin kita, mohon maaf sekali, nggak kaya, atau mungkin kita sedih ketika kita tidak lulus PNS atau dalam hal yang lain gitu ya, itu tuh bukan karena takdirnya, bukan karena masalahnya, tapi karena kita terlalu memperdulikan omongan orang lain. Bukan sedih karena jomblonya, tapi sedih karena setiap lebaran ditanyain sama tante-tantenya begitu ya, kapan nikah Praka ya, kapan nikah Bayu gitu ya, kapan nikah dan lain-lain teman-teman. Itu yang membuat sedih, penilaian manusia atau pandangan orang lain yang terkadang membuat kita sedih. Tapi sebenarnya kalau kita dengan takdirnya sendiri itu nggak apa ya, nggak sedih juga, biasa aja gitu ya. Maka coba jangan terlalu pusingkan pandangan orang lain, teman-teman. Pandangan orang lain terhadap diri kita itu tidak akan mempengaruhi bagaimana akhirat kita, tidak akan mempengaruhi bagaimana surga dan nerakanya kita. Maka jangan terlalu pusingkan ya, sebagai bahan koreksi atau introspeksi, guys. Sekedar itu saja. Jangan dijadikan beban. Jangan dijadikan beban. Karena kalau dijadikan beban, kamu pusing kan. Apalagi standar manusia itu beda-beda ya. Oh, standar di sini nikah tuh umur 25. Oh, standar di sana nikah umur 21. Di sini ada yang usia 15 tahun udah ada nikah. Misalkan. Beda-beda standarnya dan kesiapan orang juga beda-beda dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita mengeneralisir pandangan orang gitu dan kita harus menuruti semuanya, ya stres teman-teman. Maka jangan pusingkan pandangan orang lain, karena pandangan orang lain tidak akan mempengaruhi akhirat kita. Tidak berarti tamat SMA harus sudah nikah. Udah harus nikah tamat SMA ya, boleh-boleh saja sih kalau memang udah siap ya. Siapa tahu memang selama ini dia sembari belajar, dia sembari juga belajar jadi seorang istri, misalkan dia belajar apa gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, jangan pusingkan pandangan orang lain. Percaya deh, kalau kita nggak pusingin pandangan orang lain untuk dijadikan standar kebahagiaan ya, maka kita akan jauh lebih tenang. Tapi kalau kita menjadikan standar orang lain sebagai sumber kebahagiaan, ya siap-siap aja merasakan kekecewaan, stres, tertekan hidupnya, nggak nyaman, nggak enjoy, ya. Istilahnya itu, kalau misal istilahnya kita terlalu memperdulikan pandangan orang lain, itu namanya social perfectionism. Kita selalu mengikuti standar manusia, yang baik itu seperti apa kita ikutin gitu. Kemudian nanti bisa baca-baca tentang social perfectionism. Orang-orang pusing buat nikah, aku pusing karena tugas aku makin banyak ya, namanya juga masih SMP. Wah, masih SMP. Bagus-bagus, tapi nggak apa-apa sih, SMP udah belajar Islam, kemudian terjagalah sampai nanti dewasa. Gitu teman-teman, jadi jangan pusingkan itu, jangan terlalu dipusingkan lah karena memang kita nggak akan bisa sempurna di mata orang tuh, nggak akan bisa, selalu ada kurangnya, dan itu memang udah fitrah manusia, akan ada kekurangan untuk semua. Dan terakhir, kakak pengen sampaikan ke teman-teman, masih ada 1 menit untuk posting gitu. Oh, akunya mualaf kak, masya Allah. Wah, hebat Balaura Alia. Keren. Sabar ya dek ya. Oh, temanya cocok malam hari ini. Sabar ya dek. Oke, 1 minute ya sebelum aku tutup. Kakak pengen bilang ke teman-teman semua, kita itu akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita menjadikan Allah sebagai tujuan dari kehidupan. Jadikan Allah sebagai tujuan, maka bahagia insya Allah akan segera datang. Jadikan Allah sebagai tujuan. Ini penting sekali. Insya Allah kalau tujuan kita Allah, hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya untuk kita bisa menggapai tujuan kita, itu akan kecil di mata kita dan tidak akan menjadi masalah yang besar. Jadikan Allah sebagai tujuan, maka bahagia insya Allah akan segera datang. Gitu ya. Demikian dari kakak, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau mendengarkan sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit membantu, membuat teman-teman lebih lega, membuat teman-teman lebih optimis lagi, membuat teman-teman lebih semangat lagi
membuat teman-teman kembali berprasangka baik lagi kepada Allah, membuat teman-teman kembali taat, semangat lagi untuk tetap bertakwa, untuk tetap taat dalam menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita saling support, kita saling dukung ya, untuk bisa jadi lebih baik lagi setiap harinya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Hyung Praka Suta. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Syukran Kak Abizar atas materinya sudah disampaikan. Oke, gitu ya teman-teman. Tadi adalah pemaparan materi dari Kak Abizar, sudah selesai tuh. Jadi selanjutnya mungkin tadi udah ada yang nanyain tuh terkait dengan tanya jawab ya. Oke, sekarang waktunya kita coba buka tanya jawab Q&A buat teman-teman yang sekiranya pengen nanya, diperbolehkan. Oke, tapi lebih utamanya tuh yang bertanya secara langsung ya. Silakan raise hand buat teman-teman yang pengen nanya langsung. Ataupun nanti kalau nggak ada yang raise hand, kita coba alihkan ke kolom komentar. Oke, malam hari ini kebetulan kita nggak sampai jam 10 malam ya teman-teman. Jadi kita batasin berpertanyaannya. Jadi sayang banget kalau teman-teman yang pengen nanya tapi nggak sempat gitu. Dipersilakan tuh. Oke. Saya lihat kayaknya di kolom komentar sudah ada nih. Oke, buat teman-teman yang lain kalau mau bertanya silakan ya. Nanti coba kita baca yang di kolom komentar terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan Kak Bizar dari kolom komentar. Dari Luli Safitri nih. Pertanyaan dari kolom komentar teh bisa bertanya. Ya, soalnya saya membacanya di kolom komentar, bukan dari orangnya. Oke. Luli Safitri ya. Oke, Kak, bolehkah ketika saya berdoa, saya meminta kepada Allah untuk dikuatkan hati dalam menerima, atau lebih baik diganti dengan dilapangkan hati, karena selama ini masih jauh dari kata-kata kuat dalam menerima. Wah. Oke. Jika kamu bisa berdoa dua-duanya, kenapa kamu harus memilih salah satu? Minta dikuatkan dan minta dilapangkan dong. Kan bisa dua-duanya. Ya Allah, ya Allah, aku mohon lapangkan hati aku dalam menerima ketetapan yang kau tetapkan dalam hidup aku, dan kuatkan hati aku untuk bisa menerima itu dan bisa tetap taat terhadap syariat. Kamu bisa dua-duanya, kenapa harus memilih salah satu? Teman-teman, hanya istri yang dibatasi 4. Kalau doa nggak dibatasin berapa jumlahnya. Ya. Jadi boleh banyak-banyak. Kalau bisa lebih dari satu, why not? Kenapa tidak? Gitu ya kan? Jadi dua-duanya aja. Oke? Jadi itu mungkin berat. Oke, secara simpel. Boleh dua-duanya ya. Kalau perlu tiga-tiganya kalau nambah. Iya, boleh. Boleh sebanyak mungkin. Karena Allah itu kan Maha Pemurah ya. Iya betul. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih juga penyayang. Kamu mau doa berapapun insya Allah kabulkan. Allah dengar kok. Allah tuh dengar. Teman-teman kalau doa itu jangan pernah berpikir kayak Allah dengar nggak ya. Ada lagu tuh yang gimana? Lagunya yang Tuhan benarkah kau mendengarku? Itu lagu apaan itu? Allah tuh pasti denger. Cuman Allah punya caranya sendiri dalam menjawab doa-doa kita. Dan kita harus yakin dong. Rencana Allah, takdir Allah, ketetapan Allah itu jauh lebih baik daripada rencana yang kita rencanakan. Itu Hyung. Oke, semoga terjawab buat Luli, kayaknya cewek, buat Mbak Luli ya, Mbak Luli Safitri gitu ya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau tanya? Kalau males ngetik, bagusnya ngomong langsung sih, biar menghemat tangan gitu, langsung ngomong langsung. Emang tangan bisa berkurang? Ya, setidaknya letihnya gitu. Oh, Oke. Atau udah puas semua nih dengan materi Kak Bizar sehingga nggak ada yang Oke, langsung ada ya. Oke, disilakan Mbak Jihan ya, silakan bertanya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf, soalnya agak serak lagi kurang influencer ya. Oke. Izin bertanya ya Kak. Ini kita mungkin Allah ke depannya gimana gitu ya Kak. Jadi ya bisa dibilang ada seorang yang mau ngajak serius sama saya. Cuma tinggal datang ke rumah gitu. Namun
Itu saya juga baru tahu ternyata dia juga ada suatu mimpi yang dia ingin wujudkan sebelum itu. Oke. Nah, mimpinya itu udah dia inginkan dari Desember tahun lalu sebelum kenal saya gitu kan. Oke. Mimpinya sebenarnya bagus. Dia ingin jadi mujahid di negeri Palestina. Oh, Di situ saya bingung. Saya nggak mungkin kayak apa ya, egois atas dia untuk menghalangi mimpi dia untuk ke sana gitu kan. Tapi satu sisi saya juga berat untuk melepaskan dia gitu untuk pergi ke sana karena kan kita tahu kan kondisi di sana sedang gawat-gawatnya gitu Kak. hmm. Hmm, apa ya? Ya saya pernah bertekan diperjuangin sama dia gitu Kak. Sampai se-effort itu gitu sampai dia waktu itu rela-rela ketika dia habis kecelakaan gitu dia eh, apa ya rela menempuh sampai perjalanan sekitar 100 km lebih gitu hanya untuk menemui saya dan untuk mengantar makanan gitu. Posisinya juga lagi malam kebetulan saya juga lagi di tempat kerja gitu. Besoknya dia kritis dan itu kayak ternyata saya sampai di perjuangan itu loh Kak gitu. Kayak gimana ya? Oke. Saat ada yang benar-benar kayak tulus gitu. Tapi aku tapi Allah mau mm, mengirim dia untuk jauh pergi lagi gitu Kak. Itu saya bingung. Saya udah coba kuatin diri gitu kan. Oke, nggak apa-apa gitu mungkin itu mimpi dia tapi jujur saya kayak berat ngelepasinnya gitu. Ya emang sih dia belum eh, datang gitu ke rumah gitu. Cuman baru menyampaikan niatnya aja gitu. Itu juga baru pertemuan kalinya ketemu sekali. Itu juga nggak nyampe 5 menit udah langsung ini aja gitu. Di situ kayak saya nggak tahu harus gimana gitu Kak. Hmm, gimana sih saya untuk bisa mengikhlaskan dia untuk pergi ke sana gitu Kak. Itu sih. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Jen untuk kepercayaannya, menceritakan ceritanya bersama kami, bersama kita semua di sini, gitu ya. Dan yang kedua yang saya sampaikan kepada Mbak Jihan, kakak juga ingin mengucapkan apa? eh Terima kasih ya udah mau untuk bercerita dan bertanya di sesi kali ini. Dalam kasus yang seperti ini atau dalam case yang seperti ini, sebenarnya ketika memang apa ya? Pertama, aku agak cukup menjawab dengan agak sedikit ini. Mohon maaf, saya akan coba memilih kata-kata yang lembut gitu ya dan tidak terlalu frontal kepada Mbak Jihan. Pertama, why kamu merasa takut kehilangan di saat kamu belum pernah bisa memiliki hatinya itu? Kan kamu belum menjadi istrinya, juga belum tahu secara detail bagaimana orang itu. Karena begini, ada istilahnya dalam proses mengejar PDKT itu istilahnya apa tuh namanya? Love bombing ya. Di awal itu benar-benar diperjuangkan. Tapi apakah itu bisa konsisten dan seterusnya? Maka yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Jen, why kamu mudah takut kehilangan di saat kamu tuh belum pernah memiliki sepenuhnya? Itu harus Mbak Jihan ingat dan teman-teman yang lain sama. Jangan pernah takut kehilangan di saat kita tuh belum pernah memiliki. Bahkan ketika memiliki pun kita nggak boleh untuk merasa penuh full memiliki itu. Karena kita harus ingat bahwasanya dia juga milik Allah. Nah ini mungkin yang juga bisa membantu Mbak Jihan dalam mengikhlaskan.
untuk dia berjuang ke sana. Apa? Mbak Jihan harus ingat bahwasanya laki-laki itu bukan milik Mbak Jihan, bukan milik ibunya juga, bukan milik orang tuanya, tapi laki-laki itu miliknya Allah. Kita ini milik Allah. Maka ketika Allah membutuhkan apa yang bisa kita berikan kepada agama Allah, maka berikan. Karena ingat, kita milik Allah. Juga laki-laki itu milik Allah. Bukan milik kita. Badan ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Ya, bukan milik Mbak Jihan, bukan milik orang tua, tapi milik Allah. Maka dari itu, Mbak Jihan belajar untuk mengikhlaskan. Pertama, ingat bahwasanya segala sesuatu itu milik Allah, termasuk laki-laki itu milik Allah. Kemudian yang kedua, Mbak Jihan harus ikhlas karena tujuan hidup kita untuk Allah. Maka jadikan kekuatan tujuan itu sebagai salah satu cara kita mengikhlaskan. Karena kalau kita yakin kayak oke, aku tujuannya karena Allah, untuk Allah, ya udah apapun yang bisa kita wakafkan di jalan Allah akan aku berikan. Ya, memang kadang butuh waktu ya untuk bisa menerima segala sesuatu yang mungkin menurut kita itu menyedihkan, mungkin butuh waktu. Akan tetapi kita harus belajar dan mulai berproses untuk hal itu gitu. Karena kalau kita nggak mulai berproses untuk mengikhlaskan, ya kita kan bakal butuh waktu. Pertama, ingat dia punya Allah, kita juga punya Allah, dan biarkan orang itu memperjuangkan agama Allah, dan kita juga harusnya memberikan, mengikhtiarkan, mensupport ketika ada orang yang kita sayang atau orang yang kita kenal ingin berjuang di jalan Allah, support, dukung. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya juga. Kemudian yang kedua, jadikan tujuan kepada Allah sebagai dasar utama untuk kita mulai mengikhlaskan segala sesuatu itu. Nah mungkin itu dari kakak Mbak Jihan, mudah-mudahan membantu ya. Sabar, ikhlasin, ingat dia punya Allah, maka biarkan dia memperjuangkan agama Allah. Insya Allah ketika kita mendoakan dia, mengikhlaskan, dia berjuang di jalan Allah, kita juga bakal dapat pahalanya. Insya Allah. Memang nggak mudah Mbak Jihan, tapi harus kita lakukan. Gitu ya. Perlu waktu, perlu proses, maka penting sekali komunitas, teman-teman yang soleha, circle, majelis ilmu, itu penting. Itu untuk menentukan dan menenangkan kita dan membantu kita untuk belajar mengikhlaskan juga. Karena kalau kita sering berkomunitas dalam hal baik gitu ya, berkumpul dengan orang-orang baik, insya Allah hati kita akan lebih lapang gitu. Itu yang Mbak Jihan. Bismillah, doain semoga Mbak Jihan bisa lebih lapang dan bisa mengikhlaskan, insya Allah. Oke, dia gimana Mbak Jihan? Ada tanggapan atau gimana? Iya kak, dia juga bilang gitu sih. Dia bilang katanya, nggak mungkin juga kalau misalnya aku ngikat kamu duluan, tapi nanti kalau misalnya aku kenapa-napa di sana, yang ada malah makin sakit gitu. Jadi dia bilang, nggak usah tunggu aku, dia bilang gitu. Iya. Intinya nanti kita lihat aja nanti rencana ke depannya Allah gimana gitu. Betul. Nah di sini aku ingin menambahkan 2 nasihat. Yang pertama, yang harus kita ingat, Mbak Jihan, nasihat daripada Umar bin Khattab. Kematian itu ada di tangan Allah. Bukan di tangan kita. Jika memang udah takdir kita mati, jangankan di medan perang, di kamar mandi, kita bisa mati. Akan tetapi ketika memang kita nggak ditakdirkan mati, even di medan perang pun, kita nggak akan mati. Ya, jadi kematian itu bukan pada kondisi, situasi atau apa, tapi memang pada Allah, ada di tangan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan berharap pada manusia. Jangan. Berharap saja pada Allah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia tidak pernah merasakan kepahitan hidup kecuali berharap pada manusia. Ini pahit sekali. Nanti takutnya ketika kita berharap, kita dikecil. Maka serahkan, kembalikan lagi kepada Allah. Gitu Mbak Jihan. 2 nasihat yang mungkin ini bisa jadi pegangan juga buat Mbak Jihan untuk menguatkan proses mengikhlaskan ini. Gitu. Oke. Iya kak, terima kasih kak untuk nasihat dan sarannya. Sama-sama. Insya Allah saya coba ikhlaskan. Ya gini ya Mbak Jihan. Terima kasih buat Mbak Jihan udah bertanya.
Oke, ini ada beberapa teman-teman ya baru ngeluar ya pertanyaannya ya. Oke, tadi saya bilang kita nggak sampai jam 10 malam ya. Jadi coba nanti beberapa pertanyaan mungkin akan mungkin nggak sempat kita bahas ya teman-teman. Jadi kami coba untuk dahulukan yang bertanya secara langsung. Oke, ini masih ada 2 orang lagi. Mungkin ke Mbak Fitri, dipersilakan Mbak Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak, izin bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitria, asal saya dari Kalimantan Barat. Kak, izin cerita sama izin bertanya sedikit. Di sini ujian saya itu yang terbesar dan sampai sekarang yang masih terbenak di hati saya itu ketika saya mendapatkan komentar-komentar dari orang. Nah, saya izin bercerita. Boleh. Saya pernah melakukan maksiat atau sejenis pacaran gitu. Nah, tapi pada waktu itu saya mendapatkan hidayah dari Allah dan kayak pintu hati untuk taubat gitu sama Allah gitu kan. Nah, terus tuh saya tuh sempat bertanya juga kepada teman-teman saya gitu. Saya mulai taubat itu mungkin lah ya Kak, kan kita kalau berteman dengan orang yang menjual minyak wangi akan kepecah minyak wanginya gitu. Jika kita berteman dengan orang yang pemungut sampah, baunya akan kena kita juga. Nah, alhamdulillah pada waktu itu saya bertemu dengan teman saya dan teman saya itu kayak menasihkan saya bahwa hal-hal yang seperti yang saya lakukan ini adalah salah gitu dan bakal berdampak buruk di akhirat dan dampaknya juga di dunia tuh kayak gimana gitu. Nah, alhamdulillah saya mulai hijrah itu di tahun 2023. Alhamdulillah sudah 1 tahun saya melakukan hijrah. Alhamdulillah sampai sekarang saya beristiqomah itu kepada Allah. Nah, tapi di dalam hati saya itu yang buat saya masih terpicu dan merasa sakitnya itu ketika saya ingin menasihatkan teman saya yang berpacaran gitu kan. Awalnya saya emang pacaran gitu. Mungkin kita sesama muslimin dan muslimah itu kan saling menasihatkan kan Kak. Nah, saya menasihatkan teman saya ini, terus teman saya ini bilang ke saya gitu, kenapa sih nasihatin gitu? Kan dulu kamu kayak gitu juga gitu. Malah lebih parah daripada aku gitu kan. Nah, jadi tuh ya Allah gitu. Sampai tuh pas kakaknya itu teman saya itu bilang kayak gitu, saya izin pulang, saya tuh nangis gitu. Nangis pada malam itu dan saya tidur sejenak dan saya bangun di tahajud. Saya doa kepada Allah, bilang ke Allah, ya Allah, kalau emang dosa saya ini besar, maka bukalah pintu taubatnya Engkau untuk menerima hamba untuk jalan yang lebih baik lagi gitu. Nah, sesungguhnya Allah juga kan menerima taubat kepada orang yang ingin kembali kepada Allah lagi gitu Kak. Iya. Jadi pertanyaan saya itu gimana ketika kita menghadapi ucapan-ucapan kayak teman, saudara, kerabat dan lain-lainnya itu kita menangkapnya itu kayak gimana Kak gitu. Nah selama ini nih Fitri nggak pernah marah sih Kak, kayak enggak gitu. Tapi Fitri pendam, Fitri sering cerita gitu sama Allah. Nah tapi di jawaban Fitri itu tuh kayak Fitri belum mendapatkan di diri Fitri sendiri gitu. Nah apakah mungkin dari kakak bisa membantu saya untuk menasihatkan saya, apakah mungkin ada motivasi yang bisa saya masukkan ke diri saya sendiri dan apa yang bisa saya lakukan ketika menangkapi orang yang seperti itu. Bukan orang itu aja sih Kak yang saya sering dengarkan dari omongan mereka, itu sering Kak. Tapi ya lebih baiknya
kita itu pendiam, karena diam ini adalah kunci dari keemasan di dalam sebuah orang yang diam gitu ya kan, dan kunci juga orang yang sabar. Nah jadi tuh Kak, terus menanggapi dari omongan orang itu, dan satu lagi Kak, apakah Allah itu senang melihat umatnya walaupun dia memiliki 1000 dosa, apakah Allah itu menerima taubat kita Kak gitu? Apakah kita masih bisa masuk ke surganya Allah gitu Kak, walaupun dulunya kita sangat dosanya luar biasa gitu? Itu sih Kak, pertanyaan dari saya cuma 2 aja gitu. Nah terus tuh Kak, bagaimana cara kita menghilangkan kesedihan kita ketika kita disakiti oleh manusia? Oke, Kak, makasih udah mau mendengarkan cerita dari Fitri, dan makasih nanti juga kalau sarannya itu saya bakal nerima. Soalnya dari pertama tuh Kakak cerita tuh seret gitu di hati saya Kak gitu. Dan apa nih, wah luar biasa nih Kakak, walaupun kayak mengasih motivasi itu kayak emang enak gitu emang didengar gitu, kayak nggak ada ruginya gitu masuk Zoom-nya Kakak ini gitu. Oke Kak, gitu. Baik, yang pertama Mhm. yang aku sampaikan ke Mbak Fitri dan juga mungkin bisa nasihat bagi teman-teman semua. Teman-teman, kalau ada yang bilang kamu juga ini ya, ini buat semuanya, kamu juga dulu begini begitu dan seterusnya. Satu kalimat ini mungkin bisa membantah omongan itu. Kalau mau dibantah, bantahnya gini, justru aku pernah ngelakuin itu dan aku tuh ngelarang kamu ngelakuin itu karena aku tuh nggak baik, karena itu nggak baik. Aku pernah di fase kamu dan itu cuma bikin sengsara dan itu dosa. Maka aku nggak pengen orang yang aku sayangi itu terjerumus kepada hal yang sama seperti apa yang dulu aku pernah lakukan. Misalkan kita pernah makan makanan yang gak enak di suatu restoran. Terus ada teman kita mau makan di restoran itu. Terus kita bilangin jangan makan di sana. Terus kalau dia yang bantah, kamu juga dulu pernah makan di sana. Justru aku pernah makan di sana. Aku tahu di sana gak enak. Di sana tuh mahal. Di sana tuh pelayanannya gak ramah. Udah gak usah di sana. Jadi satu kalimat ini, aku kayak gini karena aku sayang sama kamu. Aku tahu dulu aku ngelakuin itu dan itu benar-benar menjerumusin aku. Itu nggak baik, itu dosa, itu membuat aku sedih. Maka dari itu aku nasihatin kamu, ngajak kamu agar kamu nggak terjerumus ke sana. Karena aku sayang sama kamu. Dan yang kedua, satu kalimat yang tidak Allah suka ketika ada orang yang dinasihati terus bilang apa? Bilang begini, urus aja diri kamu sendiri. Nah tuh Allah tuh benci sekali. Harusnya kalau kita dinasihatin buat siapapun itu ya, kita harus terima nasihat itu. Terima, walaupun kita nanti mau menjalaninya atau tidak, tapi setidaknya kita terima dulu. Karena dengan menerima itu bisa menjadi jalan hidayah. Ya, kemudian untuk menyikapi perkataan-perkataan orang-orang yang seperti itu, satu kaidah yang selalu aku pegang, teman-teman, kita nggak bisa membuat semua orang itu setuju dengan kita. Kita tidak bisa membuat orang-orang itu sepakat dengan apa yang kita katakan. Tidak bisa. Dan satu hal yang paling bodoh adalah ketika kita mengharap bahwasanya semua manusia itu harus setuju dengan pendapat kita. Ini adalah hal yang stupid atau hal yang bodoh lah. Kalau kita berharap semua manusia itu setuju dengan kita. Kita harus tahu realitanya bahwasanya manusia nggak akan setuju. Dan kewajiban berdakwah itu memang benar. Mungkin teman-teman kira, kayak siapa namanya, kalau di tempat kita tuh Bagai Teddy atau Yung Praka, kalau di Telegram dia menceritakan masa lalunya dengan begitu banyaknya bla 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 bla. Tujuannya apa? Bukan buat teman-teman niru, tidak. Tapi supaya teman-teman tahu, teman-teman kayak gini tuh salah, ini nggak baik, nggak boleh gitu. Biar jadi manfaat buat kalian. Jadi bukan berarti juga ketika kita menceritakan itu kita merasa lebih baik ya, tidak. Tapi justru kita pernah terjerumus, jadi jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikut, jangan sampai kalian terjerumus juga. Itu ungkapan sayang, nasihat sayang sebenarnya. Gitu ya. Maka jangan pernah memaksa orang lain setuju dengan kita. Tugas kita hanya menyampaikan, mendoakan yang terbaik. Selebihnya kalau orang itu merasakan atau memberikan respon yang tidak baik, ya udah, biarin aja. Tugas kita menyampaikan dengan sebaik mungkin, mendoakan kebaikan bagi dirinya. Gitu. Jadi it's okay. Jangan, karena terkadang kita tuh merasa sakit ketika kita menasihati seseorang, terus orang itu memberikan respon gak baik, karena mungkin di ekspektasi awal kita gitu ya, kita tuh mengharapkan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita inginkan.
ternyata jawaban yang diinginkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita jawaban yang disampaikan itu tidak sesuai dengan jawaban yang kita inginkan. Jadi kita kecewa. Maka balik lagi. Di awal udah bilang sama diri kita sendiri, aku menasihati ini karena Allah. Jadi dia berubah atau tidak, aku serahin ke Allah. Jadi dia mau merespon apapun dia terserah dia. Tapi kita menyampaikan dulu dengan sebaik mungkin. Itu ya, untuk perihal menyikapi, kemudian juga bagaimana merespon jawaban tadi udah kakak berikan juga. Dan yang terakhir, apakah Allah akan memberikan ampunan kepada hambanya yang banyak dosanya? Yes, Allah akan mengampuni kamu. Dulu Umar bin Khattab adalah orang yang hendak membunuh Rasulullah, dan sekarang makamnya itu ada di sebelah Rasulullah dan menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, teman-teman, Allah itu tidak menilai kita di masa lalu, tapi Allah menilai kita di saat ini dan masa depan nanti bagaimana. Kalau kita sudah bertobat dari masa lalu, insya Allah kita tuh seperti bayi yang baru lahir ke dunia tanpa dosa. Insya Allah. Gitu ya. Maka jangan pernah berpikir Allah itu tidak mengampuni kita. Allah pasti mengampuni kita. Pasti mengampuni kita. Kak, dosaku banyak, ampunan Allah lebih banyak. Kak, dosa aku besar, ampunan Allah lebih besar. Kak, dosa aku besar seperti alam semesta dan seterusnya. Hei teman-teman, kasih sayang Allah itu lebih besar daripada alam semesta itu. Jadi jangan pernah berpikir Allah tidak mengampuni. Allah pasti mengampuni. Allah pasti mengampuni. Dan bisa jadi, Mbak Fitria, kata-kata yang menyakitkan tadi itu adalah cara Allah untuk sebagai penebusan dosa-dosa kita di masa lalu. Aku seringkali menganggap seperti itu. Ketika ada masalah, ketika ada hal yang menyakitkan hati, mungkin aku kemarin ada dosa, dan mungkin ini ada cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa. Aku selalu begitu. Sehingga aku bisa lebih ikhlas dan berdamai ketika menghadapi rasa sulit, rasa sakit gitu ya. Ya Allah, kemarin aku dosa apa ini? Ini begitu. Ini aku lebih oke ini. Mungkin Allah ingin mengampuni dosa-dosa aku, makanya diberikan rasa sakit ini. Karena kalau kita ikhlas menerima rasa sakit itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu teman. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan menjamin Mbak Fitri ya. Jadi istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah jaga hati kamu, Allah jaga keistiqomahan kamu, Allah teguhkan lagi hatinya, Allah kuatkan lagi hatinya, Allah lapangkan lagi ya dalam menyikapi hal-hal yang mungkin menyakitkan. Ya semoga juga Mbak Fitria bisa terus berdakwah, menyampaikan hal-hal yang bisa Mbak Fitria sampaikan. Kalau dulu pernah terjerumus dalam hal seperti itu, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi ladang dakwah, ya menjadi ladang dakwah untuk kamu tuh jangan begini dan seterusnya. Karena aku pernah seperti itu dan itu menyakitkan dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kamu kerjakan saat ini bisa menjadi penebus dosa kamu di masa lalu. Barang. Oke, itu ya Mbak Fitri ya, nggak ada Fitri A ya. Iya. Fitria. Fitria. Terima kasih ya Mas, udah memberikan kata-katanya. Alhamdulillah, semoga doa-doanya tadi bisa dijawab sama Allah dan semoga kebaikan Mas bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Syukurin ya Bang. Iya, sama-sama. Oke, masih ada 2 lagi nih. Oke, kita coba tanya ke Khalifah yang tadi ngobrol. Oke, dari wajah. Oke, silakan Mbak Khalifah. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Ya, diizinkan. Silakan. Saat diberi ujian, pastinya kita akan berdoa untuk diberi kesabaran. Tapi kenapa ya Kak, setiap berdoa minta kesabaran dan kekuatan, yang ada hidup itu serasa makin diuji, dan ujian itu terus terjadi, dan di setiap diuji itu beneran dikasih kesabaran dan kekuatan. Pertanyaan saya, gimana sih cara berdoa ketika lagi diuji, tapi bukan malah ujiannya ditambah terus, atau ujiannya terus terjadi? Nah, itu aja sih pertanyaannya, Kak. Oke. Singkat saja. Kalau kata Kak Game itu, singkat saja. Jadi gini, teman-teman semua, kenapa ketika kita minta dikuatkan, minta kekuatan, minta kesabaran, Allah kasih ujian itu. Allah kasih ujian lagi. Karena
cara untuk kita menjadi kuat ya diuji. Ya diuji. Cara agar kita makin sabar ya diuji. Contohnya gini, teman-teman, kalau pengen badannya kuat, apakah teman-teman akan hanya sekedar tidur-tiduran saja? Terus berharap badannya kuat jadi bodybuilder yang berotot? Tidak. Pasti justru kamu pengen kuat, ya nge-gym, angkat beban. Mau pengen sehat, ya olahraga. Kan gitu konsepnya. Kamu pengen kuat ngangkat 100 kilo, ya latihan terus. Kalau kita udah terbiasa ngangkat 100 kilo, terus kita ngangkat 20 kilo, ringan nggak 20 kilo? Kalau kita biasa ngangkat 200 kilo, kemudian kita diminta ngangkat 100 kilo, lebih ringan nggak 100 kilo daripada sebelumnya? Mungkin sebelumnya kita latihan cuma 50 kilo, terus tiba-tiba disuruh angkat 100 kilo, itu berat. Tapi kalau kita udah biasa angkat 200 kilo, terus disuruh angkat 100 kilo, itu jauh lebih ringan tentunya. Ya, maka selain kita minta dikuatkan, juga minta petunjuk, minta dimudahkan. Ya Allah, berikan aku kesabaran, berikanlah aku kekuatan, dan berikanlah hamba kemudahan serta petunjukmu ya Allah. Sehingga ketika kita memang sedang mengalami kesulitan atau berat dalam menghadapi ujian, senantiasa ada petunjuk dan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Gitu. Itu adalah memang kayak gitu. Kayak kita mau pengen apa, pengen uang banyak ya kerja. Saya begitu. Ya even ikhtiar atau kerja tuh gak ada sangkut pautnya dengan rezeki. Itu murni dari tangan Allah. Tapi logikanya, analoginya seperti itu. Kamu pengen apa? Pengen sehat? Ya makan makanan sehat. Gak mungkin kamu pengen sehat terus kamu sembarangan makan. Pengen badannya berotot, ya nge-gym. Gitu. Jadi memang konsepnya seperti itu. Ketika kita diuji dengan yang 200 misalkan, terus kita next time diuji yang 100, tentu 100 itu lebih ringan. Tapi kalau kita cuma diuji latihan dengan yang 50, kemudian diuji dengan 100 itu berat. Konsepnya itu seperti itu. Kalau kita udah terbiasa dengan yang berat, maka insya Allah kita akan lebih kuat ketika menghadapi yang lebih ringan. Paham ya? Konsepnya mudah-mudahan bisa dipahami lah. Paham. Terima kasih. Tapi minta dimudahkan dan minta petunjuk. Even nanti kita mendapati masalah yang berat, kalau ada petunjuk dari Allah, kemudian ada kemudahan dari Allah, insya Allah itu bisa kita lewati. Dan satu lagi, doa yang harus teman-teman doakan itu, ya Allah, jangan pernah tinggalkan aku, jangan pernah berpaling dariku. Ampuni dosa-dosaku, ampuni setiap kesalahanku, hamba lemah tanpa dirimu, hamba lemah tanpa pertolongan. Jangan pernah berpaling, dan jangan pernah tinggalkan. Itu doa yang teman-teman senantiasa. Ya. Syukran, Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Khalifah yang bertanya. Oke. Karena ini tadi dibatasi nih karena waktu kita itu nggak sampai 10 malam dan sampai setengah 10 ya. Jadi untuk sesi hari ini mungkin kita cukupkan teman-teman buat Bang Masudin ya. Mungkin kita coba pertanyaannya di next agenda di pekan depan insya Allah bakal ada ketemu lagi. Oke ya. Nanti pertanyaannya tetap dicatat ataupun dipersiapkan. Nanti pekan depan itu sama Kak Abidar juga. Nanti akan dipromosikan lagi ya. Pekan depan sama Bang Azim itu beda tema. Oh beda tema, tapi mungkin pertanyaan bisa di sana ya. Mungkin bisa di pekan depannya lagi. Atau enggak nanti ya dalam kesempatan lain yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Oke. Oke, ya itu maksudnya ya. Ya buat teman-teman yang nanya di kolom komentar juga gitu. Oke. Oke, untuk pada malam hari ini sesi tanya jawabnya kita cukupkan teman-teman. Oke, selanjutnya terima kasih buat Kak Abizar atas materinya, atas tanggapan terhadap teman-teman yang lain. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya untuk sesi ini. Kemudian saya juga mengingatkan mungkin nanti di akhir sesi kita akan ada sesi dokumentasi ya teman-teman. Jadi mohon jangan keluar terlebih dahulu. Kita ada sedikit sesi dokumentasi biar teman-teman bisa post di sosial media masing-masing. Oke, mungkin sebelum tutup ada pesan ataupun closing statement nggak bisa atau nggak ada? Nggak ada sih, cuma mau mengingatkan. Jadikan Allah sebagai tujuan, maka insya Allah bahagia akan segera datang. Tujuannya Allah aja. Kalau udah tujuannya Allah, insya Allah semuanya akan lebih insya Allah. Oke, goals to Allah ya. Wih, goal. udah searching ya tadi ya? betul. Oke, terima kasih Kak Abizar atas waktunya, atas materinya. Ya, terima kasih ya untuk sharing season kita pada malam hari ini. Oh ya, mungkin saya sedikit promosi sedikit ya.
terkait dengan agenda hack di pekan depan, insya Allah nanti ada sharing session. Kemarin udah sempat diposting, sudah dipost di grup ya, terkait dengan posternya. Itu bersama Bang Azim, nanti juga ada Kak Abizar juga. Nanti ditunggu aja buat teman-teman yang pengen ikut di grupnya ya. Nanti ada informasi lebih lanjut. Oke, untuk pada malam hari ini mungkin kita coba ambil berkahnya. Kita tutup sharing session kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya Prakasuta Taufiq Braka mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya Evi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba dokumentasi teman-teman. Buat teman-teman yang memungkinkan untuk open kamera dipersilakan. Bukan memungkinkan kalau ini, diwajibkan. Oke, silakan teman-teman. Kita coba dokumentasi dulu ya. Jadi teman-teman silakan open kamera tapi tetap menutup auratnya. Ya, ayo. Ada bocil juga ya. Oke. Oke, yang lain mana? Oke. Berarti banyak yang gak tidur ya. Oke, foto pertama ya. Kita coba ambil dulu. Ya, mantap bocil mantap ya. Biar dapat fotonya. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi buat teman-teman yang belum open kamera boleh. Satu kali lagi ya. Oke. Satu kali lagi kita coba lagi. 1, 2, 3. Kenapa dari gaya bapak-bapak semua ini ya? Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir untuk agenda sharing session kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di agenda Hack Indonesia selanjutnya. Bye-bye.